Dimas, besok kamu sempatin ya ke rumah Rakek. Kan sudah sebulan lebih kosong sejak Rakek meninggal. Emang harus banget ya, Bu? Kan kemarin udah dibersihin pas pemakaman. Ya, sekarang rumah itu sudah resmi warisan buat kita, Tim. Mau nggak mau, ya harus diberesin, dicek barang-barangnya, dibersihin perabotnya, daripada nganggur begitu aja. Ya udah deh, besok aku ke sana. Sekalian bawa ini kuncinya. Jangan lupa kalau udah mau pulang, matiin semua listrik ya Dimas. Iya, Bu. Duh, serem juga ya rumahnya. Wah, kotak apa tuh? Wah, ada kaset usang. Jangan matikan kasih ini di sini. Dimas, akhirnya kamu datang. Apaan itu tadi? Jangan tinggalin aku. Aku di kamar belakang. Akhirnya Dimas menelpon temannya Rian dan bercerita soal apa yang baru saja dia alami di rumah itu. Temannya Rian pun menjawab, katanya dulu pernah ada rumor tentang perempuan yang meninggal di situ. Tapi belum pernah jelas siapa. Kamu yakin mau nginap di situ? Aku sih dulu memang pernah dengar rumor. Itu rumah memang ada penunggu ceweknya. Tapi cerita jelasnya coba kamu tanya warga sekitar. Aku di sini, Mas Dimas. Jangan tinggalin aku di sini. Mas Dimas. Sari, gadis yatim piatu 19 tahun, bekerja di toko kelontong milik kakek Dimas. Kakek Dimas dikenal dermawan, sering membantu warga, dan sangat menyayangi Sari seperti anak sendiri. Sari merasa nyaman bekerja di sana karena dianggap sebagai keluarga. Tapi seiring waktu, rasa sayang itu berubah menjadi obsesi. Kakek Dimas mulai cemburu saat melihat Sari akrab dengan pemuda kampung lain bernama Yanto. Ia mulai bersikap posesif, melarang Sari keluar malam, berteman dengan pemuda lain, atau pergi keluar kampung. Besok aku antar kamu ke pasar ya, Sar. Biar nggak berat bawaannya. Makasih, Yan. Aku seneng banget ditemenin. Sari, masuk dulu. Bantu kakek angkat barang. Iya, Kek. Sebentar ya. Ya udah, Sar. Kalau gitu abang mau balik dulu aja. Sari, kamu itu jangan sering-sering sama anak itu, Sar. Kenapa, Kek? Kan cuma ngobrol biasa. Kakek nggak suka. Anak kayak dia nggak pantas deket-deket kamu. Dia cuma mau manfaatin kamu nanti. Aku yang kenal dia, Kek. Yanto baik kok. Selama ini juga nggak pernah macem-macem. Kamu itu nggak ngerti, nak. Di kampung ini nggak sembarang orang bisa deket sama kamu.
Kakek cuma pengen jaga kamu. Kakek boleh jaga Sari, tapi aku juga butuh hidup dan privasiku sendiri, kek. Kamu beli kakek Sari, kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Karena sering mendapat tekanan dari kakek, Sari dan Yanto berencana kabur dari kampung. Suatu hari, mereka sepakat bertemu di kebun belakang kampung malam-malam saat hujan deras. Sar, kamu beneran yakin kan kita pergi malam ini? Iya, aku nggak tahan lagian. Kakek makin aneh, dia ngelarang aku ketemu siapa-siapa. Aku nggak bisa hidup kayak gini. Aku jadi takut, Sir. Kalau ketahuan bisa gawat, tapi aku nggak mau tinggalin kamu di sini. Kita cuma butuh lewatin jalan besar. Nanti di kota aku bisa cari kerja, kamu juga, kita pasti bisa. Oke, nanti jam 11 malam, aku tunggu kamu di bawah pohon beringin di kebun belakang. Kita pergi lewat sana, jalan pintas ke jalan besar. Iya, tapi aku harus ambil beberapa barang dulu, setelah itu aku langsung ke sana. Kamu nggak akan kemana-mana, Sari. Kamu punya aku. Sedikit lagi, sebentar lagi. Mau kemana kamu, Sari? Kakek, aku cuma mau... Kakek sudah bilang, kamu nggak boleh deket-deket sama Yanto. Dia cuma mau bawa kabur kamu, ninggalin kampung ini. Nggak ada yang bisa ngambil kamu dari kakek. Kakek, aku capek. Aku mau hidup bebas. Aku sayang sama Yanto, bukan sama kakek. Jangan tahan aku di sini. Aku sayang sama kamu, Sari. Lebih dari siapapun. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Lepasin aku, kek. Sari, ya Allah, aku nggak seneng dia. Aku nggak semangat. Ya Allah, ampuni aku nggak sengaja. Aku cuma mau dia tetap di sini, tapi bukan gini maksudku. Nggak boleh ada yang tahu, nggak boleh ada yang nemuin. Sari harus tetap di sini, itu orang aku. Maafin kakek, nak. Maafin kakek. Kamu di sini aja, tetap deket sama kakek selamanya. Sari. Dari jauh, terdengar suara Yanto di tengah hutan, berteriak memanggil-manggil nama Sari. Tapi kakek Dimas tidak menggubris, hanya kembali masuk ke rumah meninggalkan suara teriakan itu, memudar di tengah derasnya hujan. Loh, Sari kok belum buka toko ya? Biasanya jam segini udah ngelap-ngelap meja. Semalam hujan deras, mungkin nginep di rumah temannya. Tapi biasanya nitip kabar ke kakek, Bu. Bu, Pak, ada yang lihat Sari nggak ya? Semalam dia bilang mau ketemuan, tapi nggak datang-datang. Kita cari bareng-bareng aja yuk kalau gitu. Sari. Sari? Sari. Sari. Sari? Sari. 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 Sari? Sari. Sari? Sari. Apa jangan-jangan disembunyiin sama Yanto ya? Yan, hayo ngaku kamu. Sumpah, Bu, saya nggak bawa dia. Saya malah nungguin dia semalam di ujung jalan dekat sungai. Ket, Sari biasanya kalau nggak di rumah kemana? Saya juga nggak tahu. Mungkin bener dia kabur. Anak itu keras kepala dari dulu. Akhirnya warga menyerah setelah seharian mencari. Kasus Sari menghilang jadi gosip panas di kampung. Tapi lama-lama dilupakan. Orang-orang menganggap Sari benar-benar kabur. Hanya Yanto yang tidak pernah percaya karena tahu Sari tidak pernah berbohong soal janji. Setelah beberapa tahun berlalu,
Area kebun belakang rumah kakek Dimas yang dulunya penuh semat dan pohon beringin kecil itu akhirnya dibersihkan dan dibangun kamar tambahan lagi oleh orang tua Dimas. Kakek Dimas pun juga semakin menua dan mulai sakit-sakitan. Tapi tidak ada yang tahu, tepat di bawah lantai kamar baru itu masih ada tulang belulang Sari yang terkubur rapi. Maaf, Nak. Waktu berjalan, tidak lama setelah itu kakek Dimas meninggal. Rumah itu diwariskan ke orang tua Dimas, sementara kebun belakang sudah menjadi halaman belakang biasa dengan tanaman hias dan garasi. Tempat kuburan Sari masih tersembunyi di situ, hingga akhirnya Dimas menemukan kaset itu dan misteri mulai terungkap. Aku mau pergi, kek. Aku nggak tahan lagi. Jangan pergi, Sari. Jangan tinggalin aku. Tiba-tiba terdengar pintu kamar terbuka dan suara benda jatuh, lalu hening. Dimas langsung pucat, merinding, dan mulai menyadari kalau selama ini ada sesuatu yang disembunyikan di rumah itu. Dari sinilah misteri kematian Sari mulai terungkap sedikit demi sedikit. Aku di sini. Ini aku, Sari. Dimas akhirnya berusaha menemui Bu Rini, salah satu warga yang sudah tinggal di kampung itu sejak zaman kakek Permisi. Dimas masih hidup. Bu Rini, Wah, ada anak Dimas. Ada apa ya pagi-pagi cari ibu? Bu Rini, dulu di sini ada yang namanya Sari ya. Kamu jangan asal sebut nama itu, nak. Udah lama orang sini nganggep dia kabur. Padahal ada yang aneh waktu itu. Dia sama pacarnya yang namanya Yanto itu kan mau kabur. Tapi setelah itu Sari nggak pernah kelihatan lagi. Yanto juga pergi. Katanya nyari Sari sampai keluar kota, tapi nggak pernah balik sini lagi. Tapi ada rumor lain lagi. Ada yang bilang Sari sudah meninggal, tapi sampai sekarang juga nggak ada yang tahu dikubur di mana. Dimas pun semakin yakin ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Jangan tahan aku di sini. Aku sayang sama kamu, Sari. Lebih dari siapapun. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Lepasin aku, kek. Sari, ya Allah, aku nggak sengaja. Aku nggak sengaja. Aku di situ. Ya Tuhan, ternyata beneran. Aku cuma mau ditemukan. Terima kasih, Mas Dimas. Setelah menemukan mayat tulang Sari, Dimas syok berat. Dia langsung pulang ke rumah orang tuanya dan memberitahu mereka. Awalnya, orang tua Dimas tidak percaya. Tapi setelah Dimas menunjukkan bukti kaset, wajah mereka langsung pucat. Jadi benar semua cerita orang kampung itu. Bapak selama ini... Mereka akhirnya melaporkan ke kepala kampung dan polisi. Lokasi kuburan rahasia itu pun menjadi perhatian warga, dan desas-desus tulang belulang manusia telah ditemukan pun ramai dibicarakan di kampung itu. Tes forensik membuktikan tulang itu memang milik seorang perempuan muda.
Maafkan kami, Sari. Selama ini kamu dicari, tapi ternyata kamu di sini. Di hari terakhir sebelum rumah itu ditutup polisi untuk investigasi lebih lanjut, Dimas menemukan satu kaset tua lagi di gudang. Makasih, Dim. Aku sudah bisa tenang sekarang. Akhirnya orang tua Dimas memutuskan untuk menjual rumah warisan itu dan pindah ke kota. Tapi setiap kali ada orang yang lewat depan rumah lama itu, masih bisa terasa hawa dingin samar, seperti ada yang memperhatikan dari balik jendela gudang. Terkadang beberapa rahasia butuh waktu yang lama untuk bisa ditemukan.